Ya, oke, selamat siang. Jadi kali ini kita di network security ini akan menerapkan tunnel VPN yang dalam hal ini nanti oleh teman-teman mahasiswa di sini akan dipraktekkan bagaimana men-setup tunnel VPN menggunakan SSTP ya. Jadi nanti ini kebetulan teman-teman ini Yosua, Leon sama Kenny ini di area Surabaya ya. Terus KR Banjarmasin ya. Kalau salah tolong di langsung di apa di KR di Banjarmasin. Betul KR ya? Bener Pak, KR Banjarmasin. Banjarmasin. Alda itu di Sulawesi suruh aku. Alda Sulawesi suruh aku dan nanti akan membuat server VPN. Ya. Yang buat server VPN dalam hal ini posisinya dilakukan di Gali. Ya, Gali akan melakukan VPN server. Jadi nanti topologinya seperti ini. Jadi kita gambarkan topologinya dulu aja supaya nanti yang mendengarkan jelas ya. Nah, topologinya kira-kira seperti ini. Jadi ini ada VPN server. Dalam hal ini protokolnya menggunakan SSTP. Betul ya, pakai SSTP hari ini ya? Ya, Pak. SSTP. Ya. VPN SSTP ini ada di Surabaya posisinya. Di tempatnya Galih. Ya. Nah, terus di sini akan banyak klien, ada banyak klien. Ya. Ya. Nanti ini akan membuat tunnel ke sini. Nah, ada tunnel. Ya. Ada banyak klien yang menggunakan tunnel. Ini juga klien yang lain. Ada tunnel. Klien yang lain. Ada tunnel. Nah. Oke. Jadi yang berfungsi sebagai servernya adalah di sini kali. Ya. Ada 4, saya gambarkan 4 aja gini supaya nanti semuanya kelihatan. Nah, ya, tunnelnya di sini. Sorry. Nah. Oke, tunnel pertama di sini ya, sesama Surabaya, anggap aja ini sebagai kantor cabang misalkan aja. Jadi ini kantor pusatnya ya toh di Surabaya, Surabaya Timur misalkan aja, ini ada Surabaya Barat atau Surabaya mana ya. Ini kantor cabang. Ini sebagai server kliennya. Jadi sebagai VPN klien. Ini posisi Surabaya. Surabaya juga, tapi Surabaya yang lain ya toh. Di sini tuh ada Leon yang akan membuat tunnel ke nanti ke Gali, ada Kenny, ada Hans. Ya, di rumah masing-masing, di lokasi masing-masing. Ini di Surabaya Hans. Ya. Kenny sama Leon. Kemudian ada Alda. Alda ini posisinya di Sulawesi. Sulawesi. Di suruh aku udah ya? Iya, Pak. Suruh aku. Suruh aku. Alda. Jadi Sulawesi. Terus kemudian ada yang di Kalimantan. Ini KR. KR ini di Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kotanya apa? Banjarmasin, ya KR? Ya Pak, Banjarmasin Pak. Banjarmasin. Nah, nanti ini kita bisa lihat ya, jadi penggunaan VPN itu bagaimana. Ya. Terus ini ada yang lain, misalkan ya siapa aja lah nanti yang belum, misalkan aja ada yang X yang lain yang mau dipasang berikutnya. Nanti boleh diwakili siapa ya, mau Kenny atau mau Hans yang mau ngomong, yang ini nanti yang ngomong lain ya, yang Surabaya nanti ini bisa diwakili oleh 2 orang ini, siapa aja. Kenny boleh, Hans boleh, dua-duanya boleh. Jadi buat lagi begini ya, nambah lagi begini. Nah, no problem. Ya, jadi ceritanya nanti ini semua klien ini pasti di belakangnya ini ada LAN-nya. Jadi di sini ada LAN-nya.
Ya, local area network untuk masing-masing client. Di sini juga ada LAN-nya sendiri. Ini switch ya, ini switch ya. Ini ada LAN-nya sendiri. Jadi masing-masing klien itu punya LAN sendiri-sendiri. Ya, punya LAN sendiri. Goal kita adalah nanti semua laptop yang ada di klien di sini, ini, ya toh. Ini ada laptop, ini bisa saling terkoneksi. Ya, jadi nanti tolong kalian ceritakan LAN kalian nomor IP-nya berapa, dapat dari Galih nomor berapa, tunnelnya nomor berapa, terus kemudian routingnya bagaimana, gitu aja ya. Sehingga Anda bisa melakukan itu. Jadi goals-nya adalah semua laptop-laptop di LAN sini akan bisa connect, bisa ngeping, bisa melakukan browsing atau bisa melakukan apapun melalui tunnel. Inilah tunnelnya. Tunnelnya dalam hal ini terbentuk dari SSTP. Ya. Semua SSTP di sini. Nah, itulah yang nanti akan kita demokan di sini. Ya. Oke, nanti saya stop share di sini, saya sharingnya saya stop, kemudian nanti mulai dari Gali ya. Bagaimana Anda men-setup SSTP-nya. Oke, saya tak stop share dulu sekarang. Clear all drawing. Oke. Sekarang dimulai dari servernya dulu. Ayo, Lih, kamu siapkan, Lih. Halo Pak Yo. Ya, Itu sudah oke, kelihatan lanjut. Pak ya? Lihat, bis. Jadi di sini saya setting pakai SSTP server. Jadi di Mikrotik ini kan udah ada di menu PPP. Simple kalau nyalain tunnel ini cuma enable ini, kemudian kita pilih port yang mau digunakan. Pemilihan port ini kebetulan di SSTP bisa, tapi kalau untuk PPTP dia nggak bisa. Jadi dia otomatis bakal pakai default portnya 1723. Di SSTP ini kenapa nggak pakai 443? Soalnya yang pertama 443 itu kalau di jaringan First Media, kebetulan ini servernya ada dipakai jaringan First Media. Di 443 itu nggak bisa di-dial dari luar. Jadi 443 mungkin di First Media itu di-reserve cuma buat mereka, sama cuma buat traffic website saja. Ini kemudian kita kemarin pakai 8080 karena semua anak bisa pakai yang 8080. Sebelumnya pakai 1723, portnya PPTP, itu Khoir sama Alda nggak bisa nyambung, jadi diganti ke 8080. Kemudian default profilnya pakai default encryption, nanti dijelaskan di belakang. Dan autentikasinya semuanya di-enable, jadi MS-CAP 2, MS-CAP 1, CAP sama PAP juga diaktifkan. Sertifikat nggak dipakai di sini karena nanti sedikit complicated konfigurasinya kalau pakai sertifikat. Kemudian di sini saya pakai Force AES karena kalau standarnya SCTP kalau nggak dipaksa pakai AES dia pakainya RC4. Jadi ini saya gunakan. Ini udah di enable, kemudian dia udah nyala. Nanti tinggal konfigurasi di sisi secret-nya. Jadi ini kemarin dari Pak Yo mintanya kalau tiap orang punya satu secret masing-masing, jadi daftarin satu-satu kayak gini. Jadi Aldo ini Alda, password-nya sama semua, username-nya saya kasih nama dari anaknya, kemudian local address di sisi servernya sama, 20.1 gateway-nya nanti. Kemudian untuk remote address-nya itu sesuai sama nomor absen. Jadi Alda absen 2, saya absen 6, Hans absen 4, Kenny 5, Leon itu 1, tapi karena 1 biasanya nanti takutnya crash sama jaringan lokal di rumah, jadinya dipakein 11. Kemudian juga ada Pak Yohanes di 20.7. Itu kamu jelaskan dulu aja bagaimana buat secretnya. Nah, ya. salah satu aja. Jadi misalnya saya mau buat secret buat saya sendiri, misalnya namanya Galih. Ini username-nya terserah, karena nanti ini yang dibawa connect kan, jadi mau nama kita atau mungkin kode atau apa, itu terserah. Kemudian password ini juga digunakan untuk connect. Misalnya di sini saya kasih password sama. Nah, ini di pemilihan services-nya. Jadi PPP secret-nya ini mau dipakai di mana? Di
di PPTP, di SSTP, atau mau dipakai di keduanya, itu bisa. Jadi kalau kita pakai any, berarti untuk nyambung connect L2TP bisa, pakai OpenVPN bisa, pakai PPPoE bisa, PPTP dan SSTP juga bisa. Kalau kita pakai service-nya any. Tapi kalau misalnya mau dikhususkan aja untuk SSTP ya, berarti kita pilih ini service-nya SSTP. Tapi yang di sini itu masih saya buat any, jadi belum saya khususkan untuk SSTP. Ya. Misalnya di sini saya pilih untuk SSTP aja. Profile yang dipakai default encryption. Kemudian untuk local address-nya diisi misalnya 50. Nah, remote-nya misalnya saya mau 2 gini. Kurang lebih untuk setting PPP security yang default itu seperti ini. Ya. Nanti juga kalau mau ditambahkan routing otomatis biar kita nggak usah nambah static route di sini juga bisa. Ya. Oke. Nah, ini kalau PPP security-nya cuma kurang lebih kayak gini aja. Kemudian lanjut ke profile. Nah, di profile ini ada 2 pilihan. Yang pertama default tanpa enkripsi. Nah, dia default. Kalau default itu nggak ada enkripsinya. Kemudian yang kedua ini dia udah ada encryption, use encryption. Jadi perbedaannya di situ kurang lebih. Jadi satunya di enkripsi, satunya lagi enggak. Nah, kemarin sebelum dibuat seperti ini, kemarin saya cuma buat satu profile sebenarnya. Jadi profilnya tes, passwordnya 1-8 sama, default encryption juga profilnya, tapi di sini saya pakai untuk remote address-nya saya pakai pool. Jadi nanti otomatis ngasih sendiri. Jadi saya nggak perlu assign satu-satu seperti ini. Kalau pakai pool bisa langsung. Cuma kelemahannya kita nggak bisa kontrol. Itu IP-nya siapa, itu nyambung siapa, itu kita nggak bisa kontrol. Oleh karena itu kemarin sama Pak Yohanes kan disuruh untuk bikin satu-satu biar bisa dikontrol IP address-nya. Jadi kita tahu 2 itu punyanya Alda, misalnya 4 itu punya Hans, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau dijadiin pool nanti dia bisa, jadi dia ngasih IP sesuai dengan pool yang kita buat itu. Jadi ini kemarin dimatiin, saya matiin. Jadi pakai remote address-nya yang dari sini aja. Kurang lebih yang di sisi server konfigurasinya seperti itu. Sama ini, karena saya nggak nambahin root yang di sini tadi, saya harus nambahin static routing di sini. Jadi ini saya nambahin satu-satu. Jadi kalau mau ke 20, kalau mau ke alamat 2.0 itu lewat sini, lewat 6.0 itu lewat sini. Nah, jadi harus nambahin static root di sini. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk di sisi servernya. Oke, jadi itu yang kamu lakukan ya? Iya, Pak. Oke, sekarang yang Surabaya dulu, Leon dulu Surabaya. Apa yang kamu lakukan sebagai SSTP klien kan untuk connect ke sana itu? Ya. Ya. Oke. Saya share screen ya, Pak. Sudah kelihatan ya, Pak? Sip, hitam. Oh ya. Nah, oke, habis. Nah, ya, jadi di sini saya di router saya punya jaringan lokal. Jadi router saya ini untuk connect ke internet saya hubungkan ke WiFi rumah saya. Jadi ini SSID WiFi rumah saya. Terus ya saya atur security profile-nya biasa. Nah, terus dari situ saya dapat jaringan yang ini, WLAN 1. Jadi 0.101. Jadi ini jaringan untuk ke internet. Lalu saya juga punya jaringan lokal 11.1. 11.1 itu di Ethernet 2, sehingga laptop saya juga dapat IP dari Ethernet 2. Jadi kalau dilihat di sini, ya, ini laptop saya sudah dapat IP dari network 192.168.11.0. Ya, lalu saya langsung ke sini, ke menu interface, lalu bisa pencet di plus ini, ada pilihan untuk SSTP client. Jadi SSTP client ini kita lihat langsung settingannya. Ya, jadi di sini saya harus dimasukkan ke IP public-nya server. Jadi tadi kalau di punyanya Gale IP public-nya adalah 139.228.245.48. Lalu dimasukkan port-nya.
Lalu di sini ada proxy port. Ini sebenarnya nggak ngaruh. Kalau misalnya nggak pakai proxy juga nggak usah dimasukkan, tapi nggak apa-apa. Lalu tadi sertifikatnya none. Terus ini username sama password sesuai dengan secret yang sudah dibuatkan untuk saya. Jadi nama saya Leon, lalu passwordnya 1 sampai 8. Ya, setelah di-apply, nanti di pojok kanan bawah ini akan kelihatan status. Jadi nanti waktu pertama kali apply, statusnya ini bakal connecting. Setelah sudah terhubung, ini berarti dari connect juga akan muncul ini running. Jadi di sini juga ada R itu untuk running. Ya, jadi dari SSTP servernya saya dapat IP sesuai yang di set di server. Jadi 20.11 tadi punya saya. Lalu networknya ini IP untuk SSTP servernya sendiri. Nah, setelah dapat IP itu, saya harus melakukan konfigurasi static routing supaya bisa berkomunikasi dengan klien lainnya. Jadi di sini misalnya saya memasukkan untuk network lokal networknya Alda yang point 2, ini saya lewatkan 20.1, artinya saya lewatkan ke server SSTP-nya. Ini juga ada contohnya punyanya Hans, ada punyanya Kair, ya ini 5, ada punyanya Gale. Jadi di sini saya harus atur supaya paket-paket yang ke klien itu lewat ke servernya semua. Ini diperagakan ngeping, Pak? Boleh, silakan. Kan Ya, jadi sudah siap ya nanti siapa? Tadi punyanya Hans sudah harusnya. Kita coba aja ping ke 192.168 4.254. Jadi ini PC-nya Hans langsung. Jadi ada di local address-nya. Jadi saya bisa ngeping meskipun saya nggak satu network. Jadi kalau misalnya kita mau tahu ini paketnya dia lewat mana, kita bisa pakai perintah traceroute sama 192.168. Ini mungkin agak lama. Ya, jadi harusnya ini nanti akan lewat ke SSTP servernya. Jadi 11.1 itu router saya. Ini lalu dia langsung masuk ke 20.1. Nah, lalu 20.4 itu routernya Hans tapi dari sisi yang SSTP kliennya. Lalu langsung ke PC-nya Hans. Ya, jadi kira-kira seperti itu hasil dari konfigurasi di router saya. Jadi ini Leon ini posisi Surabaya. Jadi seakan-akan klien Surabaya menghubungi SSTP server yang masih ada di Surabaya tapi melalui internet. Jadi sudah melalui public area. Ya. 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 Oke, sekarang berikutnya siapa? KR dulu ya. KR ini mana? Banjarmasin ya? Iya, Pak, boleh Pak. Saya dulu berarti ya. Oke. Ini saya coba share screen. Udah kelihatan belum? Bentar. Udah ya? Oke, udah. Nah, jadi ini karena sebelumnya saya ini posisi di Banjarmasin, Pak. Jadi udah beda pulau sama Gali sama servernya gitu, sama kliennya, sama Hans, sama Leon juga udah beda pulau. Nah, jadi karena saya sama-sama SSTP klien, jadi kurang lebih sama sih Pak cara setting SSTP klien di saya. Jadi yang pertama kita harus connect ke internet dulu. Sini saya ke internet rumah saya, sudah bisa connect. Terus dari internet rumah saya dapat IP 1.12. Lalu saya bikin IP lokal buat komputer saya 5.1 untuk gateway-nya networknya 5.0. Jadi di sini bisa kita lihat saya dapat IP 5.254. Nanti kita coba ping. Nah, setelah sudah dapat, baru kita sama seperti Leon tadi, kita bikin SSTP kliennya. Ini yang udah jadi aja. Jadi yang penting itu ya ini sih Pak, harus connect-nya ke IP public dari server, terus sama port, sama dua ini, user sama password harus benar supaya kita bisa connect ke server SSTP itu sendiri. Yang kata Leon tadi kalau udah connect maka di sini jadi R. Jadi awalnya kalau pertama kali statusnya akan reconnecting. Nah itu agak lumayan lama nunggunya. Kalau udah connect dia akan R. Lalu langkah selanjutnya tinggal kalau sebelum ditambahkan root list ini kita sudah bisa ngeping ke IP publiknya server ini, tapi kita belum bisa
ngeping ke PC-nya Leon atau ke PC-nya Gali atau ke PC-nya Hans gitu. Jadi kita harus tambahin static root dari LAN mereka semua. 2 ini punyanya Alda, 3 Hans kalau nggak salah, 4 ini siapa gitu. Pokoknya semua lewatnya lewat ini yang tunnel SSTP tadi. Kalau udah ya kayak Leon tadi Pak, kita bisa coba ping misalnya ke Gali kalau nggak salah 6.2 ya. Nah, udah bisa gitu langsung. Ya. Sama juga kalau trace root. Pertama ke lokal saya dulu, baru ke SSTP-nya langsung. SSTP gateway-nya, baru ke SSTP Gali tadi. 20.6. Baru ke PC-nya Gali. Nah, mungkin seperti itu sih Pak, sama. Jadi lewat internet juga, walaupun beda pulau tapi tetap bisa terhubung gitu. Oke, jadi ini kamu tuh posisi Banjarmasin ya. Jadi Banjarmasin akses ke Gali yang di Surabaya. Iya. Di Leon sama-sama Surabaya tapi beda area, beda ASP ya. Jadi tetap bisa. Oke, terima kasih. Saya juga beda ISP. Ya, jadi ISP-nya si KR juga beda, pulaunya beda ya toh. Oke, sekarang yang versi yang Sulawesi dulu, Alda dulu aja. Ada. Ya, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya, jadi saya yang dari Sulawesi. Nah, untuk pengaturannya juga itu ya sama sih dengan yang lain. Jadi saya connect dulu ke WiFi saya, ini SSID-nya Aldea Home. Nah, sesudah saya connect itu saya bikin ininya, di interface saya bikin SSTP kliennya. Nah, untuk pengaturannya juga sama, jadi saya di sini connect to-nya itu ke IP public-nya Gali, jadi IP public SSTP server, terus portnya tadi juga 8080. Nah, nanti ini usernya sama passwordnya yang sudah dibuat sama Gali juga. Terus profilnya default encryption. Nah, terus nanti saya apply. Terus reconnecting, nanti statusnya connect. Nah, ini berarti sudah connect. Nah, nanti saya dapat IP ini 22 dari Gali. Sudah sih, Pak. Sama. Oke. Terus untuk lokal berapa? Lokalmu kenapa, Pak? Lokal IP-mu berapa? Lokal saya 2. Lokal saya 2. Jadi ini saya juga tambahin roots-nya kayak anak-anak tadi ini. Nah, ini ke Hans, ke Kair, sama ke Kenny belum tak tambahin. Hans, Leon sama ini. Nah, Leon. coba kamu lakukan ping ke dari kamu ke Leon atau ke siapa? Ke KR. Coba dari Kair berapa Kair? 4 tah? 5254. 5 yo. Nah, Oke, jadi jalan ya. Jadi antara Sulawesi ke Kalimantan pun bisa melalui server VPN SSTP yang sudah ada di Surabaya. Jadi paketnya itu diantar dulu ke Surabaya, terus kemudian balik lagi ke Kalimantan dari Sulawesi. Oke, terima kasih dah. Ya, Pak. Oke, terus berikutnya yang Surabaya yang lain siapa? Si Hans. Ya, Pak. Nah, ini saya berlokasi di sektor Tenggilis. Nah, ini Surabaya Timur ini. Ya. Nah, yang pertama kan tadi buat SSTP-nya sama seperti yang lain sih. Untuk connect-nya ke IP public-nya yang punya server, port-nya dimasukkan 8080, terus user-nya ini sesuai sama punya saya sendiri, kayak Hans, password-nya sama kayak yang lain. Sementara IP lokal saya di sini ada 4.1 lokal saya. Jadi kalau misalnya di root sini harus ditambahi root static root juga ke anak-anak lewatnya
SSTP ini. Ini nambahnya ke Alda, ke Kirul, ke Galing, ke Leon juga. Harus ditambah nanti biar nggak paketnya dilewatkan mana biar nggak bingung. Nah untuk ngeping-ngepingnya sendiri perlu tuh. Ya enggak apa-apa, saya coba nih. Jadi untuk membuktikan bahwa CMD, saya lihat belum? CMD-mu ketok hitam tok sih. Iya, gak keton. Share-nya salah, share-nya share screen. Nah, wis. Ini coba di IP config dulu. Sudah 254, 4254 IP saya. Yang bawa ngepik ke punya Alda. Udah piro ada? 92168.2.254 2. ya? Iya, ya. Nah, ini pingnya masuk. Nah, Coba di trace route. Nah, ini udah Alda PC, berarti dia udah tahu. Nanti jalurnya tinggal dilihat lewatnya kemana. Nah, ini ke 20.1 ke gateway-nya yang ada di server tadi. Sini masuk ke router Alda. Kok lama? enggak apa-apa. Ctrl C coba pengen lagi. Ctrl C aja terus di ping lagi. Oh, itu baru masuk. Ya wis. Lagi. Nah, ini. Nyampe ke Alda ya. Sampai Jadi ke kalau Alda. dia pelan itu kan juga karena dari 2 ke 3 itu kan melalui tunnel gitu loh. Tunnelnya itu kan kita nggak tahu dia tuh lewat berapa router ya tuh. Iya. Jadi kalau kamu lihat milisekonnya tinggi di sana. Karena dia melewati beberapa router. Kan lewat tunnelnya. Bagi kamu seakan-akan itu hanya 2 titik. Iya. Tapi harusnya itu dia dalamnya kalau misalkan di trace tanpa tunnel ya seharusnya ke beberapa router. Oke, terima kasih Hans. Iya. Stop sharing terus Kenny sekarang ya. Ken? Ya, Kamu Surabaya mana? Surabaya cabang Kris Kencana. Ya wis, coba. Salah. Nah ini sama sih Pak, sama yang lainnya. Ini sudah saya tambahin rutinnya. Kalau tes ping, coba ke Alda misalnya. Nah ini Isa. Nah, terus ini tadi saya nyoba iseng-iseng buka routernya Kair tuh. Bisa Pak dari sini. Ya, gimana? 68. Kan biar tuh 4. 5 1. Nah, Kak di password ternyata. Nah, ini masuk ini, Pak. Kan ya, kon itu pelajaran bagi security ya toh. Hal pertama yang harus dilakukan adalah routermu itu password dulu ya toh. Jangan router admin password kosong, celaka nanti kamu bisa. Ya enggak apa-apa wis, artinya kita mesti hati-hati ya. Jadi ini karena hal security. Ya wis, makasih Ken. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini Li. Yang untuk semua juga ya toh. Bagaimana kamu cara dapatkan nomor IP publiknya itu? Kamu kasih tahu bagaimana dia. Nah, itu yang penting itu. Ayo. Meli. Halo Pak, cek. Ya, nah, kalau masalah dapat IP publik itu Pak ya. Kamu kasih tahu mereka itu bagaimana caranya? Kok nomor IP publikmu itu kok itu gitu? Kok tahu kamu? Jadi sebenarnya itu di First Media itu kan pakai HFC. Seperti yang kuliah tamu kemarin itu, mereka pakai hybrid fiber coaxial kan. Jadi fibernya itu sampai di ODP aja. Dari ODP ke rumah-rumah, distribusinya itu pakai koaksial. Nah, itu dari First Media itu dapat semacam modem gitu, Pak. Buat ngubah koaksial itu jadi
UTP, jadi protokolnya internet. Nah, kebetulan di First Media itu dari modemnya itu masuk ke bawahnya itu pakai kabel Ethernet biasa, Pak, fast Ethernet. Jadi itu dari fast Ethernet saya langsung sambungkan ke mikrotik, Pak. Jadi mikrotik saya bisa berada di border, bisa jadi router border. Dan Nah, protokolnya dari situ ya. iya, jadi kayak biasanya sih. Jadi misalnya itu saya masukkan ke Ether 1 terus di HCP client udah langsung dapat IP public. Ya, Kalau untuk ISP lain, Nah, saya sendiri sebelumnya pakai IndiHome. IndiHome itu dia nggak dapat IP public di sisi pelanggannya. Dia dapatnya IP private, yang mana itu cuma dipakai untuk bikin PPPoE. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Ya, jadi mestinya begini, gitu. Yang gampang lihat IP publiknya seseorang, gitu. Saya misalkan aja itu. Ya pakai aplikasi aja, pakai What is my IP itu. Ya, bagi yang tahu nanti, yang nggak tahu ya. Jadi kayak misalkan saya sekarang ini saya pakai IndiHome gitu. Saya dapat nomor IP publik berapa sih dari IndiHome ini? Kan saya dari router saya kan ngenat tuh, ngenat ke routernya yang router saya pribadi. Kemudian dari router saya pribadi ngenat ke routernya punyanya Telkom yang IndiHome di rumah. Telkom kan dapat nomor IP PPPoE dari router S-nya punya Telkom yang di sisi provider dari PE-nya sana. Nah, bagaimana saya tahu bahwa nomor IP saya itu berapa? Harusnya kamu bisa gunakan fasilitas What is my IP itu yang secara online itu. Supaya kita praktekkan ya. Kamu bisa gunakan fasilitas ini. What is my IP? What is my IP adalah aplikasi yang men-show your real IP public. Kamu bisa gunakan itu. Jadi kayak misalkan saya sekarang. Kalau saya mau bikin VPN server, kan saya harus tahu nama publik saya supaya teman-teman saya bisa connect ke saya, kan gitu tuh. Nah ini masalahnya I'm human gitu. Nanti captcha-nya ini macam-macam lah ya. Gitu. Oke. Disuruh milih apa nih saya? Saya disuruh milih yang boot. Iki boot. Itu. Ini juga boot. Iki apa ya? Iki boot ya. Iki boot. Ini bukan. Ya. Oke, next. Biasanya dua kali. Nah, ini lagi ya. Mana yang boot? Please click its image containing a boot. Iki. Mana lagi? Tengah ya. Lainnya bukan ya. Oke, cek. Dia enggak percaya kalau saya manusia, jadi tunggu dipikir robot, ngebut dia. Nah, ini toh. Kelihatan tuh sekarang. Jadi secara publik nomor saya itu dapat dari Telkom. Ya. Location Kerembangan ini. Ya. IP publik saya itu 110.139.216. Berarti kalau saya buat VPN server, maka nomor ini yang harus kamu tembak. Jadi kalian bisa menentukan IP itu berapa sih? Nah, gali ketepaan dia bekerja di area yang dia bisa masuk ke border routernya atau router dia bisa berfungsi sebagai border router. Ya, kan dia dapat PPPoE atau dapat fiber langsung dari sana sehingga bisa dilihat di mikrotiknya. Nah, kalau kamu tidak bisa begitu ya baru melakukan dengan cara ini. Ya, jadi kamu bisa tahu. Oke, nah sekarang dari gali harusnya kelihatan nanti. Jadi kamu searching, coba kamu lihat kan yang connected ke kamu itu nomor IP publiknya berapa aja, harusnya kelihatan. Coba. Nah itu adalah IP publik dari kalian masing-masing. Alda itu akan dapat nomor 125, ya toh Gali dapat nomor itu, dan dapat nomor itu.
Itulah nomor-nomor IP publik yang seperti yang kalian lihat dari what is my IP tadi itu. Untuk masing-masing yang di sono. Nah, tapi untuk connect kan hanya butuh yang ke server aja. Jadi dial out-nya kan yang ke server aja. Tapi misalkan kamu bikin PPTP, kamu harus tahu kedua-duanya. Remote-nya berapa, lokalnya berapa. Nah, ke depan ini SSTP, tidak masalah, tidak butuh yang lokal. Kalau kamu pakai PPTP, kamu harus ngisikan IP publikmu yang di lokal berapa, yang di sana berapa. Ya. Nah, itu caranya untuk mengetahui bagaimana sih nomor IP publik saya itu berapa ya dengan cara itu. Ya, oke, bisa kamu pengen semua itu pasti. Karena publik, ya. Ya wes itu dulu. Jadi ini adalah video dari teman-teman yang pengikut mata kuliah Network Security untuk mempraktekkan VPN. Ya, VPN itu nanti mestinya pakai Wireshark bisa kelihatan di sana. Kalau kamu pakai Wireshark, kamu tap di interface-nya, VLAN-nya atau VLAN-mu atau yang di mana di interface waktu keluar itu. Pakai Wireshark akan kelihatan bahwa paketnya itu terencrypt PPP sesuai dengan default encryption tadi. Tadi kan pakai yang encrypted. Jadi nanti akan kelihatan sebagai PPP data gitu aja. Nah, Wireshark kan nggak bisa baca, tapi dia cuma men-state bahwa ini adalah data yang sudah encrypted PPP. Ya, itu bisa dilihat harusnya. Nanti kalau Anda terapkan PPTP tidak pakai enkripsi. Nanti kalau kamu ping ya kelihatan ICMP-nya itu aja. ICMP-nya kelihatan. Tapi kalau kamu ping itu di Wireshark, kalau SSTP nggak kelihatan, cuma sebagai ping PPP data. Dia nggak tahu isinya itu apa. Ya wes ini jadi nanti ini setelah ini kita kembangkan bagaimana kalau kita menggunakan IP security di tunnel kita. Ya. Pengembangan berikutnya seperti itu. Oke, terima kasih kerjasamanya dalam membuat video ini. Ya, jadi nanti supaya teman-teman adik-adikmu atau publik-publik lain yang mau lihat bagaimana sih implementasi VPN tunnel itu bisa terjadi. Oke, terima kasih. Ini saya stop.